Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak sekali nikmat, yang dengan nikmat itu kita bisa untuk sama-sama belajar dalam mendalami ilmu fikih terkhusus dalam bab zakat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembahasan kita pada minggu kemarin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam part yang kedua, yaitu tentang al-amwalul lati, yaitu harta-harta yang tujibu fiha az-zakatu, yaitu diwajibkan zakat. Jadi zakat kemarin sudah kita bahas tentang pengertian zakat, kemudian dalil-dalil dari zakat itu, kemudian macam-macam zakat, dan kita mendalami kemarin juga tentang zakat fitrah, dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang zakat harta. Sesungguhnya harta-harta apa saja yang wajib untuk dizakati. Langsung saja kita masuk. Namun sebelum itu kita perlu sampaikan juga dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran tentang zakat. Yang pertama ada Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kemudian ada dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Nah, ini dalil-dalil tentang kewajiban untuk menunaikan zakat harta. Kemudian ketentuan zakat harta, mengeluarkan zakat harta merupakan kewajiban bagi seseorang yang telah memenuhi syarat. Nah, jadi ini orangnya muslim dan ada syaratnya. Nah, zakat harta ini mencakup hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, hasil laut, peternakan, barang tambang, emas, perak, dan profesi juga ada. Setiap zakat di atas memiliki ukurannya masing-masing. Jadi tidak semuanya sama ukurannya. Masing-masing itu nanti punya nisab dan juga punya haul. Nah, apa itu nisab dan haul akan kita bahas nanti. Kemudian syarat wajib zakat ada dua. Nah, yang pertama syarat muzaki atau orang yang menzakatkan hartanya namanya muzaki. Yang pertama adalah Islam, tentu dia berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baligh dan berakal. Nah, maka tidak bisa jika seandainya anak-anak ingin mengeluarkan zakat. Anak-anak yang masih balita ataupun masih belum baligh dan belum berakal tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian tidak memiliki hutang. Nah, kenapa? Jika memiliki hutang, maka alangkah lebih baik seseorang tersebut menunaikan hutangnya tersebut lebih dahulu sebelum membayarkan zakat. Nah, jika dirasa hutangnya sudah lunas, kemudian hartanya berlebihan atau hartanya cukup ya memenuhi nisab dan haulnya, maka silahkan untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang terakhir adalah merdeka. Nah, maksudnya merdeka di sini dia bukan seorang budak. Nah, karena budak itu nanti tanggungannya oleh tuannya. Tapi orang yang di sini adalah merdeka. Dia tidak diperintah oleh siapapun dan tidak memiliki atau statusnya itu merdeka bebas seperti itu ya. Kemudian syarat harta yang harus dizakati. Yang pertama usahanya halal. Nah, zakat tidak sah jika dari usaha haram. Kemudian berkembang. Hartanya bisa berkembang. Kemudian kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh maksudnya dia memiliki harta sepenuhnya atas hartanya tersebut, bukan harta orang lain atau harta yang diwakilkan. Kemudian sampai nisab. Nah, nisab di sini maksudnya adalah ukuran dari harta tertentu. Kemudian sampai haul. Sampai haul ini maksudnya waktunya sudah 1 tahun dimiliki oleh seseorang tersebut.
atau dimiliki oleh muzaki. Kemudian, harta-harta yang wajib dizakatkan, harta-harta yang wajib ditunaikan zakatnya ada 4 golongan. Yang pertama, harta dari peternakan, kemudian emas, perak, hasil perdagangan, dan harta-harta yang keluar dari dalam tanah seperti pertanian dan perkebunan. Nah, ini harta-harta yang wajib dizakatkan. Nah, ini kita masuk ke dalam peternakan dulu ya. Yang pertama ini ada onta. Nah, jadi kita lihat di paling atas sana ada 5 sampai 9. Nah, jika seseorang ya memiliki onta sebanyak 5 sampai 9 ekor dalam kurun 1 tahun ya, dia masih memiliki 5 sampai 9 ekor onta itu, maka dia harus mengeluarkan zakat. Nah, besar zakatnya berapa? Yaitu 1 ekor syah. Nah, apa itu syah? Kita lihat di keterangan, syah berarti kambing betina. Nah, jadi dia harus menzakatkan atau harus memberikan, mengeluarkan zakat karena dia sudah memiliki 5 sampai 9 onta, yang mana onta ini sudah 1 tahun dia miliki, nah maka dia mengeluarkan 1 ekor kambing betina. Nah, begitu. Itu maksudnya nisab itu seperti itu, bahwa ukurannya dari harta yang dia miliki atau muzaki miliki. Kemudian nisab bagi seseorang yang memiliki 10 sampai 14 ekor onta dalam kurun waktu 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakat sebanyak 2 ekor syah atau 2 ekor kambing betina. Kemudian, jika seseorang tersebut memiliki peternakan atau memiliki onta sebanyak 15 sampai 19 ekor onta, maka dia harus mengeluarkan 3 ekor syah. Nah, 3 ekor syah yaitu 3 ekor kambing betina. Nah, kemudian 20 seseorang ini memiliki 20 ekor onta atau sampai 24 ekor onta, dalam kurun 1 tahun ia miliki 20 atau 24 ekor itu, maka dia harus mengeluarkan dalam setiap tahunnya 4 ekor syah atau 4 ekor kambing betina. Nah, kemudian beda lagi jika seandainya lebih banyak ya. Jadi 25 ekor onta atau 35 ekor onta, dia harus mengeluarkan 1 ekor bintu makhot. Apa itu 1 ekor bintu makhot? Nah, di keterangan kita lihat bintu makhot berarti onta betina genap berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Nah, jadi onta betina yang 1 tahun tapi sudah mau masuk sudah masuk tahun kedua. Nah, begitu seterusnya sampai batasnya 36 ya, 36 sampai 45, maka 1 ekor bintu. Oh, bukan, 36 sampai 45 dia mengeluarkan 1 ekor bintu labun. Bintu labun apa lagi? Nah, bintu labun ada di keterangan yaitu unta betina genap berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, jadi lebih tua ya, lebih berumur. Kemudian jika memiliki 46 sampai 60 ekor onta, nah 1 ekor hikah zakatnya. Hikah itu apa lagi? Hikah unta betina genap berusia 3 tahun masuk tahun keempat. Nah, ini lebih tua daripada bintu labun dan bintu makhot. Kemudian masih ada lagi ya. Nah, mungkin eh, dan seterusnya bisa dilihat di keterangan dan juga dari nisab dan besaran zakatnya. Ya. Jadi seperti itu. Yang namanya nisab itu adalah ukuran berapa, ukuran kuantitas seseorang memiliki onta berapa ekor. Nah, kemudian zakatnya itu tergantung nisabnya. Jika nisabnya 5 sampai 9 maka 1 ekor syah. Jika nisabnya 10 sampai 14 maka 2 ekor syah dan seterusnya sampai 140 dan 144 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada peternakan sapi. Nah, sapi ini juga sama seperti onta tadi memiliki nisab dan haulnya. Nisabnya, jika seseorang itu memiliki 1 sapi sampai 29 sapi, itu belum memiliki atau belum harus mengeluarkan zakat. Karena dalam ketentuannya adalah 30 sampai 39. Nah, jadi 30 ekor sapi, seorang itu memiliki 30 ekor sapi, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, berapa zakatnya? Yaitu 1 ekor tabi.
Apa itu tabi? Nah, tabi adalah, dalam keterangan kita lihat, tabi adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Nah, ini seekor tabi. Nah, kemudian jika seseorang itu memiliki 40 ekor sapi sampai 59 ekor sapi, maka dia harus menzakatkan 1 ekor musinnah. Apa itu 1 ekor musinnah? Yaitu sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Nah, dan seperti itu seterusnya. Nah, seperti itu seterusnya tergantung besaran nisabnya, kemudian besaran zakatnya berapa, maka itu yang dia harus bayarkan. Itu untuk peternakan sapi. Kemudian, harta-harta yang wajib dizakatkan, nah ini adalah kambing ya. Ini adalah kambing. 1 sampai 39 belum ada zakatnya atau tidak wajib zakat. Kemudian 40 sampai 120 maka dia wajib untuk mengeluarkan 1 ekor kambing betina kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Kemudian 121 sampai 200 2 ekor kambing betina, 201 sampai 399 3 ekor kambing betina dan seterusnya, silahkan dibaca. Nah, demikian seterusnya, setiap bertambah 100 ekor ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Nah, ini untuk kambing. Kemudian harta-harta yang wajib dizakatkan emas atau uang, kemudian perak. Nah, ingat periode itu merupakan haul, nisab merupakan ukuran. Periode merupakan haul, nisab merupakan ukuran. Nah, ketika seseorang memiliki emas, ya, periode atau haulnya 1 tahun, dia memiliki 1 tahun emas sebanyak 85 gram dalam rumahnya, gitu ya, dalam rumahnya, maka dia harus mengeluarkan 2,5% zakat untuk orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi begitupun emas, begitupun uang. 85 gram ini ketika dia memiliki 85 gram emas di dalam rumahnya dan emas ini tersimpan selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Nah, kemudian perak. Peraknya 1 tahun atau 1 haul ya. Nah, nisabnya berbeda dengan emas. Kalau perak nisabnya 595 gram. Nah, ketika seseorang memiliki perak sebanyak 595 gram di rumahnya dan perak tersebut sudah tersimpan di rumahnya selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% yang diberikan kepada kaum-kaum atau golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat itu tadi. Ini untuk perak dan emas dan uang ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana dengan perdagangan? Nah, harta-harta yang wajib dizakatkan dalam perdagangan ini bagaimana? Apabila keuntungan dari perdagangan sampai nisab sebagaimana nisab emas atau perak dalam 1 haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, jadi jika seandainya orang berdagang, berdagang sayur dan buah misalkan, dan dia sudah mendapatkan keuntungan sebanyak 85 gram ya, karena mengikuti emas tadi, dia sebanyak 85 gram sudah untung seharga emas itu ya, dan harta itu atau keuntungan itu sudah tersimpan di dalam rumahnya selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan 2,5% dari harta tadi, dari harta atau keuntungan perdagangannya. Nah, ini sama dengan emas dan juga perak ya, disamakan. Sama bilangan zakatnya yaitu 2,5% uang. Nah, kemudian setiap tanaman yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan wajib juga untuk dizakati. Nah, ini zakat tanaman. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, zakat pertanian jika diairi air hujan atau sungai atau mata air, maka dia wajib mengeluarkan 10% dari zakatnya. Berapa nisabnya? Nisabnya 653 kilogram. Nah, dia dari 650 kilogram tadi, dia harus mengeluarkan 10% dari zakatnya jika lahan pertaniannya diairi dengan air hujan atau air
atau sungai atau mata air. Nah, kenapa? Karena nanti berbeda ukurannya antara lahan yang diairi dengan air dari alam atau lahan yang diairi dengan air buatan, ya. Ada persenan yang berbeda. Kalau dari air hujan, dari mata air atau dari sungai, maka ini zakatnya 10%. Tapi kalau diairi dengan disiram atau dengan air olahan atau menggunakan alat ya, maka zakatnya hanya 5%. Nah, sama nisabnya yaitu 653 kg, yang berbeda hanyalah besaran persenan zakatnya. Kalau diairi oleh mata air, air sungai, atau air hujan, maka dia 10% harus dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika seandainya dia mengaliri air sendiri, kemudian dibikin air buatan seperti itu, irigasi dan semacamnya, maka zakatnya hanya 5%. Nah, ini untuk zakat pertanian. Kemudian juga ada zakat harta yang namanya zakat harta rikaz. Nah, apa itu rikaz? Rikaz adalah barang temuan yang terkubur dalam tanah pada masa lampau. Jika seseorang mendapatkan harta semacam itu, maka wajib dizakati sebesar 20%. Untuk zakat rikaz tidak ada nisab dan haul. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita jalan-jalan di hutan, ya, ketika kita menggali-gali, tiba-tiba ada harta karun. Nah, kita dapat harta karun, ya, harta yang begitu banyak dan berpeti-peti, berkeping-keping emas gitu ya, maka kita harus menzakati harta ini, kita sisihkan 20% untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerima zakat. Nah, atau mustahik, diberikan kepada mustahik. Nah, apakah menunggu satu haul? Apakah menunggu inisab? Nah, tidak ada ukuran nisab dan haul, tidak ada ukuran nisab dan haul dalam zakat rikaz atau zakat barang harta benda temuan yang berharga ini. Nah, jadi itu menjadi hak milik kita, kemudian 20% dulu dikeluarkan zakatnya, kemudian baru bisa dimiliki. Nah, jadi seperti itu untuk zakat harta. Itu saja untuk pertemuan kita pada video kali ini ya. Nanti di video part 3 insya Allah akan kita bahas lebih dalam tentang zakat, baik dari sisi hikmahnya, kemudian orang-orang yang menerimanya, dan lain sebagainya yang belum kita bahas, yang belum sempat kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Jika belum paham, silahkan diulang-ulang lagi videonya sampai paham. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Google Classroom-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhai wal inayah. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.